ikuti ya, kita sama-sama ikuti. Begitu. Oke. Sebentar ya. Ini akan sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Oke, mudah-mudahan tetap aman semuanya ya, untuk kehadiran bisa diikutin, bisa kalian ingat gitu ya. Nah, selanjutnya nih kita coba. Bentar. Tentang apa sih bisnis intelligence dan ya ini ya, apa sih bisnis intelligence ya? Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai. Bisa kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu? Oke ya, kita simak sama-sama ya. Jadi kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tanyakan. Pengantar bisnis intelligence ya. Materi ini dibuat oleh Bu Rahmadita Andreswari Eskom Mkom. Ya, akan saya coba untuk jelaskan. Jadi materinya apa saja? Nah, kontennya di sini ada perkembangan dan sejarah bisnis intelligence, arsitektur bisnis intelligence, online transactional processing, online analytical processing, perencanaan bisnis intelligence, jenis-jenis bisnis analytics, dan implementasi bisnis analytics ya. Oke, kita akan mulai dari sejarah bisnis intelligence itu sendiri. Jadi bisnis intelligence ini tidak tiba-tiba ada gitu ya. Jadi sudah ada dari tahun 1970-an. Cikal bakalnya itu adalah dari decision support system. Nah, dari decision support system ini kemudian berkembang menjadi enterprise atau executive information system, kemudian berkembang lagi menjadi business intelligence, dan kemudian sekarang yang sedang booming adalah data analytics ya. Nah, jadi dulu itu sistem info tahun 70-an, 1970 itu fokus utama dari pengembangan sistem informasi adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, dan fokusnya adalah pada penyediaan laporan yang terstruktur dan berkala. Jadi dengan adanya sistem informasi itu akan memudahkan sebuah perusahaan atau manajemen dalam menyimpan dokumen gitu ya, menyimpan data-data gitu, menyimpan data-data dan mengolahnya. Kemudian data-data tersebut itu akan dijadikan sebagai laporan-laporan yang memang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Nah, laporan itu tentu dibuat secara berkala ya, bisa per hari, per minggu, per bulan, atau per kuartal, itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk apa sih sebenarnya laporan itu digunakan? Nah, tentu manajer perusahaan tersebut akan membuat laporan itu untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dilakukan atau diputuskan di perusahaan tersebut gitu. Jadi supaya bisnisnya tetap sustain, itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu akan terlihat itu dari data-data yang sudah ada atau dikumpulkan itu gitu. Makanya daripada menyimpan datanya dalam bentuk dokumen gitu yang mudah hilang, sulit untuk di-manage dan lain-lain, maka dibangun sistem informasi itu gitu. Nah, dari sistem informasi itu kemudian berkembanglah yang namanya decision support system ya. Jadi decision support system ini awalnya itu dikenalkan oleh Gori dan Scott Morton ya, yaitu mendefinisikan bahwa decision support system itu adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur gitu. Nah, sistem pendukung keputusan ini menggabungkan antara sumber daya intelektual individu, jadi manusia, dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Jadi, misalkannya dalam sebuah perusahaan ada seorang
manajer yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, tentu ketika ia sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, ia sudah melihat bagaimana sih perjalanan misalkannya dia manajer penjual beli gitu, penjualan perusahaannya. Nah, itu akan melihat bagaimana sesuatu perubahan dalam perusahaannya itu tuh terjadi tuh bagaimana gitu ya. Dia akan menjadi seorang yang mudah untuk memutuskan sesuatu dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah, dari sanalah, tapi untuk bisa melakukan hal itu dia harus bekerja dulu berpuluh-puluh tahun itu gitu ya, untuk mendapatkan pengalaman atau knowledge yang ada itu. Nah, dengan adanya decision support system ini, sistem bisa menyimpan data dalam jumlah yang banyak gitu, dan memanagenya atau mengolahnya itu dalam waktu yang sangat cepat gitu. Nah, penggabungan inilah antara kemampuan manusia dengan kemampuan komputer itu yang kemudian digabungkan menjadi sebuah decision support system gitu. Jadi seorang expert itu bisa menghasilkan rules yang bisa diimplementasikan dalam komputer, sehingga komputer akan mampu untuk memutuskan sesuatu berdasarkan sama seperti kemampuan dari manusia begitu. Nah, jadi tahun 1970-an ini awalnya decision support system itu datanya itu seringnya itu diambil dari domain expert ya. Domain expert itu yaitu contohnya adalah manajer yang sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi dan biasanya dilakukan dengan proses manual, yaitu wawancara atau survei untuk membangun model berbasis matematika atau pengetahuan untuk memecahkan masalah optimisasi dengan batasan tertentu gitu. Jadi biasanya sistem akan memisahkannya ternyata untuk misalnya dalam kasus penerimaan mahasiswa baru ya. Dalam kasus penerimaan mahasiswa baru, kita membutuhkan ada nilai IPK, kemudian ada dari kemampuan ekonomi keluarga gitu ya, kemudian ada dari psikotes mahasiswa tersebut, apakah dia layak untuk mendapatkan beasiswa atau tidak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ditentukan oleh manusia secara manual, tentu kan akan makan waktu yang cukup lama gitu ya. Tapi dengan aturan yang disepakati oleh manusia gitu, oleh expertnya itu ditentukan oleh expertnya, dan komputer bisa mengolahnya dari ratusan mahasiswa yang apply beasiswa itu, dia bisa akan langsung mensort atau memfilter siapa saja yang memang layak dan yang tidak layak, kira-kira gitu. Itu contoh dari decision support system gitu ya. Nah, kemudian tahun 1980-an itu ya itu tadi dari expert system itu dia akan dikembangkan menjadi yang namanya role based expert system gitu ya, atau namanya intelligent decision support system. Nah, kemudian tahun 1980-an sistem ini terintegrasi sebagai sistem informasi tingkat perusahaan yang sekarang kita sebut dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan gitu. Nah, kemudian skema representasi data yang sebagian besar berurutan dan tidak standar digantikan dengan relational database management system gitu ya. Nah, kemudian tahun 90-an kebutuhan akan pelaporan yang lebih fleksibel itu mengarah pada pengembangan sistem informasi eksekutif ya. Jadi Executive Information System. Nah, jadi DSS ini dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk eksekutif, pihak manajer dan lain-lain atau pihak pengambil keputusan dalam membantu pengambilan keputusan itu. Nah, sistem dirancang dalam bentuk dashboard grafis ya, atau balance scorecard gitu, sehingga dapat berfungsi sebagai tampilan yang menarik secara visual. Nah, dashboard ini berfokus pada faktor terpenting bagi pembuat keputusan untuk melacak indikator kinerja utama sebuah perusahaan gitu. Jadi, apakah performance indikatornya itu sudah memenuhi atau sudah tercapai atau belum begitu. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 90 ini, kemudian berkembanglah yang namanya data warehousing.
gitu ya. Karena apa sih data warehousing ini berkembang? Karena data-data dari sebuah perusahaan ini ternyata jumlahnya bertambah terus-menerus ya, seiring umur dari perusahaan itu, maka data data yang harus disimpan pun semakin banyak gitu. Nah, inilah yang akhirnya kemudian berkembang dari database relational itu menjadi data warehousing. Nah, untuk visualisasinya yang sebelumnya bersifat statis, kemudian berkembang menjadi sebuah dashboard. Ya, ini sama sih sebenarnya, adalah visualisasi dari datanya itu, cuman biasanya ini lebih interaktif gitu ya, dan dia bisa hampir real time karena datanya sudah terhubung dengan data warehouse itu sendiri ya, dashboardnya itu. Nah, tentu ini akan mengefisienkan sistem transaksi bisnis yang sebagian besar menggunakan ERP system. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 2000-an, decision support system yang digerakkan dengan data warehouse ini disebut sebagai sistem business intelligence. Ketika jumlah data yang terakumulasi dalam data warehouse meningkat, demikian pula kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengikuti kebutuhan yang berubah dan berkembang dengan cepat dari para decision maker. Nah, data warehouse yang sangat besar ini dan kaya fitur ini menjadi penting untuk diambil datanya atau informasinya dari perusahaan untuk menemukan sebenarnya knowledge apa sih yang didapat dari data-data yang ada gitu. Kemudian berguna untuk meningkatkan proses atau praktik bisnis mereka gitu ya. Oleh karena itu sekarang tuh berkembang yang namanya data mining, text mining gitu ya. Karena memang volume data yang semakin banyak, variasi data yang semakin banyak, maka proses untuk mendapatkan knowledge-nya pun juga semakin banyak. Tahun 2010-an kita melihat pergeseran paradigma lain dalam cara data ditangkap dan digunakan. Jadi sebagian besar karena meluasnya penggunaan internet, media generasi data baru pun telah muncul gitu ya. Bukan salah satu, ini beberapa contoh sumber data baru gitu ya, seperti RFID ya. RFID, kemudian log web clickstream ya di website gitu, kemudian perangkat rumah pintar, peralatan pemantauan kesehatan yang dipakai, atau yang paling menarik itu yang sekarang yang juga dekat dengan kita adalah sosial media gitu ya, dimana ketika kita upload video ke YouTube itu menjadi sebuah data baru, ketika kita update status di Facebook atau di Instagram atau di TikTok misalnya, itu semuanya itu menjadi sumber-sumber data yang bisa kita olah, kita analisis gitu. Nah, bagaimana sih kita bisa membuat atau membangun bisnis intelligence ini? Nah, tentu ada arsitekturnya secara tersendiri. Nah, bagaimana sih arsitektur dari bisnis intelligence? Nah, jadi kita harus definisikan dulu gitu ya. Jadi bisnis intelligence itu tuh memang menggabungkan arsitektur dari atau tools-tools yang ada di data warehouse, business analytics, business process management, dan user interface, misalnya dashboard gitu ya. Jadi keempat komponen ini akan digunakan untuk membangun yang namanya business intelligence gitu. Nah, evolusi business intelligence ini sebenarnya beragam ya, ada dari awalnya spreadsheet, kemudian decision support system, kemudian data warehouse, kemudian EIS, financial reporting, OLAP, digital cockpit and dashboards, balance scorecard, data mining, predictive analytics, broadcasting tool, dan lain-lain. Nah, ini semuanya itu bisa digabungkan menjadi yang namanya business intelligence gitu. Jadi bagaimana sih arsitektur business intelligence ini? Nah, dia itu harus memiliki, tentu yang pertama adalah komponen dari datanya ya. Jadi data source atau sumber data ini ialah yang paling penting dari sebuah perusahaan. Kemudian ada data warehouse environment, business analytic environment, dan performance atau strategi dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi memang ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan untuk menjadi seorang data analytics gitu, atau expert dalam data warehouse yang membangun data warehouse dan lainnya, tapi tetap kita juga harus mengetahui sebenarnya
performance atau bisnis proses dalam sebuah perusahaan itu seperti apa gitu ya. Jadi kita harus tahu. Jadi tentu di sini ada technical staff-nya ya tentang data warehouse, kemudian bisnis analitik ya, business analytic environment-nya. Jadi semacam kita menganalisis atau memproses data-datanya. Kemudian di sini adalah performance dan strategi dari bisnis proses itu sendiri gitu. Jadi harus tahu sebenarnya bagaimana sih bisnis proses yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu gitu. Nah, Business intelligence ini dibantu dengan yang namanya online transactional processing dan online analytical processing. Apa itu? Jadi kalau online transactional processing ini adalah sistem pemrosesan transaksi, sistem pemrosesan transaksi yang secara online ya, nyaris real time itu diproses. Jadi misal contohnya yang paling mudah adalah ketika kalian ATM ya, contohnya ATM. Nah, ATM ini dia akan menyimpan data, ada transaksi masuk dan edit data itu secara cepat. Gitu ya. Kita ambil uang di ATM, kemudian datanya harus langsung tersimpan ke dalam data warehouse. Kemudian ketika ada orang yang ngambil di tempat lain pun, kemudian apa misalkannya atau ada orang yang transfer ke rekening kita gitu ya dalam waktu yang hampir bersamaan, itu juga harus langsung bisa tercatat. Jadi data-data rekening kita itu bisa tersimpan secara hampir real time. Nah, inilah yang menggunakan namanya online transactional processing. Itu baru masuk atau edit data saja gitu ya. Jadi secara hampir real time data-datanya akan terus berubah. Nah, proses transaksi data yang berubah ini itu dihandle oleh online transactional processing gitu. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya online analytical processing. Nah, online analytical processing ini adalah dia membantu proses analisis data secara hampir real time juga gitu ya. Jadi contohnya itu misal seperti sekarang ada dashboard COVID ya, itu kan hampir real time ya, dimana data-datanya itu kan diambil dari sekian banyak rumah sakit gitu dalam sebuah daerah, suatu kota, masuk ke dashboard COVID kota gitu, kemudian masuk lagi ke dashboard COVID negara gitu ya. Nah, itulah yang hasil analisis gitu ya, data dashboardnya itu gitu. Nah, biasanya online analytical ini akan mampu menyimpan data, mengolah data, kemudian memvisualisasikan data tersebut gitu. Nah, bagaimana sih kalau sekarang kita mau membangun yang namanya business intelligence ya? Tentu harus ada proses perencanaan dulu. Nah, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk membangun business intelligence, yang harus dipastikan adalah yang harus diselaraskan ya, business intelligence itu harus diselaraskan dengan strategi atau bisnis perusahaan. Jadi harus diketahui nanti business intelligence yang akan kita bangun ini akan diimplementasikan untuk strategi bisnis perusahaan yang mana nih? Apakah semua bidang di perusahaan atau misalnya masih terbatas di misalnya tentang selling gitu ya, bidang selling gitu. Karena apa? Karena ketika kita membangun sebuah bisnis intelligence, tentu cost yang dikeluarkan pun juga banyak gitu. Nah, banyak konsultan dan praktisi bisnis intelligence yang terlibat dalam inisiatif bisnis intelligence yang sukses memberi saran bahwa kerangka kerja untuk perencanaan sesuai prasyarat yang diperlukan, karena ini penting sekali gitu ya. Nah, kemudian apa saja tuh 4 komponennya itu? Nah, jadi komponennya itu adalah bisnisnya sendiri ya. Tentu kita harus paham sebenarnya bisnis proses yang terjadi dalam perusahaan itu apa gitu. Karena bisnis proses seperti di Telkom University ini akan berbeda bisnis intelligence-nya dibandingkan dengan misalkannya perusahaan sepatu gitu. Itu akan berbeda. Kemudian ada lagi yang namanya organisasi, kemudian fungsionalitas, kemudian infrastruktur gitu ya. Nah, kalau organisasi ini ya tentu strukturnya ini bagaimana sih, timnya tuh ada apa saja gitu, karena bisa jadi ada mungkin dari pihak finansial atau pihak misalkannya manajer, pihak dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian fungsionalitas. Nah, kita harus tahu bisnis intelligence yang akan dibangun ini akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan problem apa sih, atau problem apa sih yang mau diselesaikan atau dibantu dengan adanya bisnis intelligence ini gitu.
Nah, kemudian infrastruktur tentu ketika kita membangun bisnis intelligence ini ada banyak sekali cost yang harus dikeluarkan gitu ya. Dari segi kita harus membangun data warehouse-nya, kita harus menyediakan tim yang handle data warehouse-nya atau staff IT-nya, kemudian juga kita harus menyediakan orang yang paham cara menganalisis datanya, kemudian orang juga yang bisa melihat apakah hasil analisis tersebut sesuai dengan bisnis proses yang terjadi di perusahaannya atau tidak gitu. Jadi ya memang nih semua 4 komponen inilah yang setidaknya dibutuhkan dalam membangun bisnis intelligence itu. Nah, kemudian analytics ya. Jadi dari bisnis intelligence ini tentu sebenarnya yang paling penting itu adalah proses analitiknya ya. Apa sih kata analitik ini? Jadi kata analitik ini sebagian besar telah menggantikan komponen individual sebelumnya dari teknologi pendukung keputusan terkomputerisasi yang telah tersedia berdasarkan data masa lalu gitu ya. Jadi kita ini akan mendapatkan sesuatu gitu ya, atau knowledge yang biasanya kita cari secara manual oleh manusia itu sendiri, tentu dengan pengalaman mungkin ya yang sudah dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini akan digantikan dengan proses data analitik yang dilakukan secara otomatis menggunakan bisnis intelligence itu. Nah, ada tipe-tipenya tuh ada apa saja? Nah, jadi ada 3 macamnya, ada descriptive analytics, predictive analitik, dan prescriptive analitik. Nah, kita mulai dari yang descriptive analitik. Descriptive analitik ini hanya adalah dari data itu kita melihat sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Contohnya pada kasus COVID gitu ya. Kita kumpulkan data dari banyak rumah sakit untuk mengetahui sebenarnya ada berapa sih orang yang terkena positif COVID. Mereka ini umurnya berapa tahun. Kemudian mereka ini terkenanya itu dari mana gitu. Terus kita juga bisa melihat berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk sembuh gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi data-data yang fakta-fakta untuk mengungkap keadaan dari data itu kemudian di analitik menjadi namanya descriptive analytic. Jadi questionnya nanti what is happening gitu ya di situ. Nah, kemudian ada lagi yang namanya predictive analytic. Nah, predictive analytic ini adalah untuk mengetahui apa atau memprediksi apa yang akan terjadi gitu. Jadi kemungkinan memprediksi apa yang akan terjadi kalau misalnya kasus COVID lagi gitu ya, dari data yang sudah ada itu kita akan tahu sebenarnya kira-kira besok itu yang terkena status positif COVID itu ada berapa orang. Jadi kalau kemarin atau saat ini ada sekitar 50 orang. Nah, kemungkinan besok itu ada berapa sih penambahannya gitu kan. Gitu. Apakah akan bertambah menjadi 2 kali lipatnya atau bagaimana gitu. Nah, itu prediksi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya prescriptive analytic. Nah, prescriptive analytic ini adalah untuk mengetahui sebenarnya apa yang harus kita lakukan. What should I do? Why should I do it? Gitu kan. Oke, sekarang kita sudah tahu saat ini yang positif COVID itu ada sekian puluh orang. Kemudian mereka terdiri dari laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang, kemudian terus dari yang range umur bayi misalnya 0 sampai sekian tahun, 5 tahun misalnya berapa orang, terus kemudian yang remaja berapa orang tua berapa orang gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kita bisa memprediksi besok itu kemungkinan besar akan yang terinfeksi akan berapa orang. Nah, kemudian dengan prescriptive analytic kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya juga akan mencoba mengenalkan pada kalian ya yang namanya data analitik dengan data science, karena ini sebenarnya hampir mirip tapi berbeda gitu. Ini pun juga ketika kalian nanti lulus misalkan yang kalian mampu menguasai dasar-dasar data analis dan data science ini, kalian bisa mencoba untuk menjadi data analis atau data scientist, kira-kira begitu ya. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita mau menjadi seorang data analis? Nah, yang pertama tentu kalian harus melakukan kompilasi data, ya kan, bisa gitu ya,
mengcompile data, kemudian melakukan pembersihan data, kemudian pelaporan, juga bagaimana kalian melakukan visualisasi data itu. Nah, kapabilitas data analis ini itu ada pada mayoritas mereka itu harus bisa deskriptif analisis gitu ya, karena dengan melihat keadaan saat ini, what's happening now gitu, dari data-data itu tuh nggak mudah sih memang gitu. Kalian harus bisa apa yang misalkan kalian melakukan dengan matematis sederhana ya, misalnya mean, median, modus dan lain-lain gitu. Nah kemudian kalian lakukan proses reporting analisisnya. Jadi kalian report data-data itu seperti apa. Nah kemudian bertanggung jawab. Kalau data scientist ini agak berbeda. Jadi bertanggung jawab atas analisis prediktifnya. Jadi ke arah prediksi. Jadi kalau data scientist ini ke arah prediksi, kemudian analisis yang toolsnya itu adalah salah satunya juga analisis statistik, dan tools analitiknya yang lebih canggih itu dengan yang namanya algoritma. Gitu. Jadi karena untuk memprediksi sesuatu kita membutuhkan tambahan algoritma yang nanti mungkin di akhir setelah UTS sih itu ada materi data mining gitu ya, atau mungkin kalian juga sudah ambil mata kuliah data mining gitu ya. Jadi ada algoritma yang dapat digunakan untuk proses analisis prediktif gitu. Nah, data scientist ini diarahkan untuk mampu dalam melakukan data mining, kemudian knowledge discovery dan machine learning gitu ya. Jadi kalau data mining itu kita akan mencari ya sama sih, data mining, knowledge discovery gitu ya, itu mencari data-data knowledge atau model-model apa yang ada dari data gitu. Nah kemudian nanti model-model tersebut digunakan untuk memprediksi sesuatu, dan kemudian membangun machine learning itu membiarkan mesin itu belajar menentukan, mendesain sesuatu berdasarkan model yang didapat dari data itu gitu. Jadi ya nanti data scientist lah yang akan melakukan ketiga hal ini gitu. Nah kemudian bagaimana sih sebenarnya implementasi dari bisnis analitik itu sendiri ya? Nah, implementasinya itu sebenarnya bisa di beragam domain ya. Misalnya di healthcare atau retail value chain gitu ya, atau pertanian, perkebunan gitu, ke pendidikan gitu ya. Itu karena apa? Karena sekarang ini sebuah perusahaan itu harus melakukan pengambilan keputusan itu based on data gitu ya. Jadi di mana perusahaan ini di drive dengan data-data yang mereka kumpulkan, kira-kira begitu. Nah contohnya analitik pada retail value chain. Nah, retail value chain ini kan ada banyak tahapan ya. Misalnya dari planning, kemudian merchandising, kemudian buying, warehouse dan logistik, dan multi-channel operation gitu, sampai pada akhirnya sampai pada customer. Nah, setiap tahapan ini tentu proses analitiknya pun berbeda karena data yang dihasilkan dari setiap masing-masing proses ini pun juga kan berbeda gitu. Oke, kira-kira itu materi sampai sini. Terima kasih. Oke, nah selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu adalah tentang pengenalan data ya. Sebelum mulai, ada pertanyaan dulu tentang pengenalan data warehouse, business intelligence tadi. Belum, Bu. Belum ada. Oke, kita lanjut ya ke pengenalan tentang data. Oke. Jadi pada pertemuan ini saya akan bahas mengenai pengenalan data. Materinya apa saja? Ada deskripsi dari data, kemudian data readiness ya, data kesiapan data taksonomi, data pre-processing, dan nanti kita bisa diskusi. Oke, kita mulai dari deskripsi data itu sendiri. Apa sih data? Data ini adalah bahan utama dari business intelligence ya, data science, dan business analytics gitu.
data ini sebenarnya kalau kita olah, dia bisa menjadi informasi. Setelah kita olah lagi, dia bisa menjadi insight, kemudian akan menjadi knowledge. Nah, inilah yang menjadi piramida dari data itu sendiri. Ya. Data kita olah, dia menjadi informasi, kemudian dia bisa menjadi insight, kemudian bisa menjadi knowledge gitu. Nah, kalau tidak ada data, kita tidak bisa melakukan yang namanya business intelligence atau data science atau business analytics begitu. Nah, kemudian ukuran data. Data itu bisa kecil ya, data bisa berukuran kecil, data juga bisa berukuran sangat besar. Data bisa terstruktur, bisa juga tidak terstruktur. Kemudian data juga bisa merupakan batch-batch atau potongan-potongan yang kecil, dan data juga bisa menjadi sesuatu yang potongan-potongan yang besar begitu. Nah, ini jadi ukuran data itu ya beragam. Kemudian bagaimana sih proses data itu menjadi knowledge gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa data itu dihasilkan dari bisnis proses ya di sini. Data itu dihasilkan dari bisnis proses ya. Bisnis prosesnya ditangkap oleh apa saja? Dia bisa ada dari ERP ya, sistem ERP, sistem CRM, sistem SCM gitu. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dalam sebuah industri atau sebuah perusahaan ya, atau sebuah bisnis gitu. Nah, ada lagi bahwa data itu bisa berasal dari sosial media atau internet gitu. Dari Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn, YouTube, Google Plus, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bisa menjadi sumber-sumber data. Ada lagi namanya mesin atau Internet of Things ya. Internet of Things ini adalah alat-alat device-device yang terkoneksi dengan internet. Nah, contohnya apa? Misalkannya CCTV ya. CCTV, tangkapan hasil dari CCTV itu disimpan di internet gitu. Nah, itu datanya menjadi sesuatu yang disimpan gitu ya, menjadi sebuah data gitu. Nah, kemudian entah itu juga misalnya adalah di AC gitu ya, kondisi AC, smartphone, kemudian smart TV dan lain-lain gitu ya. IoT ini bisa menjadi sensor sumber data gitu ya. Nah, datanya itu kemudian kita simpan di data storage ya. Ini digabungkan semuanya dalam data storage gitu, disimpan. Dan ada juga yang namanya data protection. Artinya data-data ketika sudah disimpan di sini itu tidak bisa diubah lagi gitu ya. Tidak bisa diubah, tidak bisa artinya aman gitu. Nggak ada orang yang bisa memanipulasi isi datanya lagi gitu ya. Nah, kemudian baru dari sini kita melakukan yang namanya analytics gitu. Nah, analytics ini bisa berupa dihasilkan untuk entah itu business intelligence, entah itu data analytics, entah itu business analytics gitu ya. Jadi memang ini berbeda, tapi artinya data tersebut bisa kita lakukan analitik, kita analisis untuk dengan prosesnya itu adalah testing, build, kemudian validate gitu. Nah, nanti hasil dari proses analitik inilah yang ada bisa jadi pattern ya, pola, trends, kita ketahui trendsnya seperti apa, atau juga knowledge baru gitu. Knowledge itu pengetahuan baru yang bisa digunakan oleh end user gitu. Nah, data representation. Jadi sebenarnya data ini seperti apa sih representasinya? Jadi data itu bisa bisa beragam macam ya. Dia bisa seperti tadi, bisa kecil, bisa data yang besar, bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur gitu. Oke, nah kemudian kesiapan dari data readiness ya. Nah, apa sih ketika kita mau, karena gini, ketika kita mau melakukan business intelligence, kita mau membangun business intelligence atau kita mau membuat data analytics gitu ya. Nah, hal yang paling utama itu ya tentu adalah data. Data yang seperti apa sih yang harus atau yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ada berapa ya ini? 10. Ada 10 level kesiapan dari data. Jadi kita bisa menganggap bahwa data ini siap untuk dianalisis itu berdasarkan 10 hal ini. Nah, yang pertama apa? Data source reliability gitu ya. Jadi tentu ditanya apakah data source-nya, sumber datanya ini reliable dengan kebutuhan
dalam industrinya atau tidak gitu ya. Artinya gini, ketika kita mau menganalisis sesuatu, harus ditanya dulu, ini kita mau menyelesaikan masalah apa sih gitu ya. Nah, masalah itulah yang kemudian harus di masalah itu yang kemudian harus dicari datanya. Apakah data yang ada ini bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak gitu. Nah, itu reliability dari datanya itu. Apakah datanya ini bisa, data source yang ada ini bisa sesuai gitu untuk menyelesaikan problem itu atau tidak. Nah, kemudian konten akurasinya ya. Jadi akurasi dari datanya. Nah, ini seperti apa akurasinya gitu. Jadi harus dipikirkan juga tentang akurasi dari data itu. Kemudian data accessibility-nya. Misal, saya mau menyelesaikan kasus A gitu ya. Tapi ada nggak datanya? Ada. Di mana? Di pemerintah. Nah, kita bisa nggak akses datanya? Gitu. Oh, nggak bisa ya, harus itu karena private gitu kan. Pemerintah tidak open untuk data itu. Ya sudah, berarti kita tidak punya akses untuk data itu. Nah, ini jadi perlu diperhatikan. Nah, atau misal datanya ada di mana? Di sosial media. Bisa nggak kita mengakses datanya? Bisa sih, tapi harus request dulu API-nya. Ya udah, kita request API-nya. Itu artinya accessibility dari datanya itu seperti apa. Kemudian security dan data privacy-nya. Nah, ini harus hati-hati karena contoh ya, ketika kita bisa pakai data social media. Nah, ini harus dipikirkan privasinya bagaimana gitu kan. Kemudian security-nya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah pakai datanya gitu, terus kita blow up ke perusahaan atau ke pemerintah atau ke industri, ternyata datanya ini data yang privacy gitu, menyalahi aturan dari privacy kepemilikan dari data itu gitu ya. Nah, misalnya yang punyanya, saya nggak mau nih datanya di analitik gitu. Nah, itu nanti bisa terkena hukumnya gitu. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi harus dipikirkan pertama reliability-nya, kemudian akurasinya, accessibility-nya, security, dan privacy-nya. Nah, selanjutnya data richness-nya ya. Jadi kekayaan datanya. Jadi kita harus pikir ini datanya isinya apa saja sih gitu ya. Jadi kontennya itu isinya apa aja. Apakah hanya terdiri dari satu variabel saja gitu ya. Atau memang ada beberapa variabel yaitu ada banyak variabel. Nah, nanti dipikirkan lagi reliable nggak dengan kasusnya kira-kira gitu. Jadi ini saling terhubung ya. Gitu. Jadi tentang isi datanya apa saja, terus konsistensi datanya, apakah konsisten data tersebut selalu ada misal tiap bulan ya, tiap tahun atau tiap hari gitu, tiap hari nggak nih datanya tambah gitu. Konsistensinya seperti apa? Karena jangan sampai, di bulan pertama dia muncul, bulan kedua hilang datanya, nggak ada datanya sama sekali, bulan ketiga ada lagi, bulan keempat ada, gitu ya, bulan kelima nggak ada, gitu ya. Artinya ini nggak konsisten dari bentuknya, dari keadaannya ya, keberadaan datanya, itu tuh nggak konsisten. Kemudian dari jenis variabelnya, variabelnya di bulan pertama variabelnya ada ABCD, di bulan kedua misalkannya munculnya BCDE, di bulan ketiga CDE, gitu. Nah, itu nggak konsisten, berarti variabel-variabel itu berubah-berubah terus, itu nggak konsisten. Gimana kita mau mengolahnya kalau seperti itu? Terus ada data currency atau data timelines gitu. Jadi kita harus pikirkan juga keberadaan datanya itu seperti apa ya. Apakah tiap bulan, apakah tiap hari ini ada konsisten datanya muncul terus gitu. Jadi data-data ini harus bisa continue sih, baiknya memang continue gitu ya, supaya kita bisa mengolah datanya ini, itu kita lihat trennya gitu dan lain-lain. Kemudian granularity ya, jadi ini adalah kedetilan dari datanya itu sendiri. Seberapa detail sih, karena biasanya gini, misal di pemerintahan, ada pemerintah yang open data gitu, tapi data di situ tuh udah hasil di proses gitu. Artinya udah nggak detail lagi datanya. Nah kan sulit, misal kayak Badan Pusat Statistik gitu ya, data di sana open gitu. Terus kita ada demografi masyarakat gitu, itu ada, misal di kecamatan A, total laki-laki ada berapa, kecamatan B, total laki-laki ada berapa gitu kan ya. Terus umurnya berapa, dan
jenis kelaminnya beberapa apa gitu ya. Nah itu udah diolah, gitu, udah dihitung. Nah ini baiknya memang kita mendapatkan data-data yang detail atau yang memang sangat ya belum diolah. Nah kemudian data validity dan relevansinya ya. Valid nggak sih datanya gitu ya, ini bisa dipercaya nggak sih datanya, benar nggak sih datanya gitu. Terus nanti relevan nggak sih datanya ini untuk kita gunakan untuk memecahkan kasusnya kayak gitu ya. Ini ada 10 level yang harus kita pikirkan apakah data itu bisa untuk kita gunakan untuk analisis atau tidak. Nah kemudian data taksonominya ya. Nah ini jadi jenis data itu ada dua, ada struktur dengan tidak terstruktur atau semi struktur. Nah kalau yang terstruktur itu sudah biasa kita gunakan ya, misalnya kalian di basis data pakai SQL ya, pakai MySQL, itu adalah data-data yang terstruktur, artinya udah ada label, udah ada tabelnya, ada kolom, udah ada baris gitu ya. Itu tuh udah terstruktur, bentuknya tabel, itu tuh terstruktur. Ada juga yang datanya tidak terstruktur, unstructured atau semi-structured data. Gitu ya. Kalau yang unstructured itu dia datanya tuh contohnya kayak teks, kayak dokumen ya, dokumen teks-teks yang ada di dokumen atau di web gitu. Misalnya kalian di e-commerce gitu ya, itu kalian klik button login, kemudian setelah login kalian masuk ke dashboard, dari dashboard kalian klik button search gitu. Nah itu button-button perjalanan kalian dalam web itu tuh bisa disimpan oleh si e-commerce itu. Nah hasil datanya bisa berupa data yang semi structure atau unstructured. Gitu. Kalau yang structured data ya tentu kayak SQL ya, PostgreSQL, MySQL itu semuanya terstruktur. Kalau yang unstructured itu contohnya misalnya ya video, teks, audio ya data-data itu atau latitude longitude yaitu latitude longitude itu struktur ya, karena disimpan tabel. Tapi continuousnya tuh enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya posisi kamu rumah di mana gitu ya, ada satu titik, nah itu bisa kita simpan di tabel data terstruktur. Tapi kalau misalkannya perpindahan kamu, perjalanan kamu dari Jakarta ke Bandung, nah itu bisa jadi data yang tidak terstruktur karena perpindahan kan latitude longitude-nya disimpan terus. Nah itu bisa lain ya, bisa ada graf gitu ya, bisa ada ya audio video dan lain-lain gitu ya bentuknya. Nah kemudian struktur data. Nah, struktur data ini biasanya dia terdiri dari kategorikal sama numerik gitu ya. Terus kategorikal ini, kalau kategorikal itu dibagi menjadi nominal dan ordinal. Sedangkan numerik data itu bisa menjadi interval dan rasio gitu ya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi kalau yang kategorikal itu nominal dan ordinal, numerik itu ada interval dan rasio. Oke, kita lihat apa sih ini itu gitu ya. Nah ini ya terstruktur, data terstruktur kategorikal itu ada nominal, ordinal, yang numerikal itu ada interval dan rasio. Kalau yang unstructured dia bisa bentuk teks, multimedia ya, bisa image, audio, video, kemudian bisa XML atau JSON. Nah kategorikal itu, contohnya gimana sih, seperti apa? Nah, kategorikal itu adalah data-data yang berupa label, ya, terdiri dari banyak label yang digunakan untuk membagi spesifik kelompok, ya. Contohnya kayak ras, ya, jenis kelamin, kelompok umur, kelompok educational, gitu kan. Terus kalau nominal seperti apa? Kalau nominal ini adalah yang bisa measurement ya, artinya dia itu sesuatu yang ada urutannya, tapi tidak bisa diukur, gitu. Tidak bisa dihitung. Contohnya marital status ya, kayak single, married, divorce. Nah, yang digunakan itu nih, satu itu artinya single, dua itu married, tiga itu divorce. Nah, nominalnya itu yang ini, yang satu. Jadi di dalam datanya itu kita akan simpannya 1, 2, 3 gitu. Kalau kategorikal data kan dia ya kayak jenis kelamin ya, misalnya laki-laki atau perempuan, itu kategorikalnya gitu. Ini juga sebenarnya dari kategorikalnya tuh bisa diubah menjadi nominal selama kita mengubahnya menjadi angka seperti ini gitu. Nah kemudian ada lagi yang namanya ordinal gitu ya. Kalau yang data ordinal ini adalah data-data yang dia kelompok tapi merepresent terhadap ranking gitu ya, ranking atau urutan, ordering gitu ya. Jadi kayak contohnya credit score. Nah, ada 1 low, 2 medium, 3 high. Nah, itu ada ukuran, ada levelnya gitu. Kalau 1
satu level tuh, satu itu ya low, 2 itu medium. Jadi semakin naik terus semakin tinggi. Jadi ada nilai, ada sesuatu rankingnya, ada rankingnya gitu ya, ada orderingnya. Nah, kalau numeric data itu adalah nilai numeric value ya, angka yang bisa kita hitung, bisa kita biasanya bisa dijumlahkan gitu ya. Itu numeric data gitu. Nah, contohnya kayak ini ya, contohnya household income ya, number of children gitu ya. Kalau age sebenarnya bisa masuk ya numeric data juga sih gitu ya. Artinya angka ini adalah hasil dari tanggal lahir, misalnya hasil nilai dari tanggal lahir gitu. Nah, terus nanti kita rata-ratakan umurnya, itu bisa gitu ya. Jadi angka bentuknya 25 umurnya atau 70 gitu ya. Terus ada lagi travel distance gitu ya. Terus temperatur gitu ya. Ini adalah angka-angka bentuknya numerik data yang apa ya namanya, numerik data yang memang bisa dihitung kayak gitu. Kemudian ada lagi data yang berupa interval ya. Ini contohnya ini juga interval data bisa dihitung ya dalam interval scales gitu ya. Contohnya seperti ya temperatur gitu ya, dalam scale Celsius gitu. Misal kalau ruangan gitu ya, ruangan itu kan sebenarnya suhunya itu antara 26 sampai 32 misalnya, 26 sampai 30 Celsius. Nah, itu kan range-nya kan gitu. Range-nya misalnya di Indonesia ya seperti itu, range-nya seperti itu. Ada scale-nya, ada intervalnya. Kemudian rasio data gitu ya. Rasio ini include measurement variables commonly found in the physical sciences and engineering. Bisa mass, length, time, plane angle, energy, electric charge, dan lain-lain. Gitu. Oke, nah data itu ketika kita dapatkan itu nggak bisa langsung kita olah, kita analisis. Kita butuh yang namanya data preprocessing. Ya. Nah, di sini kita akan ya sedikit pengenalan saja sih sebenarnya. Apa sih data preprocessing itu? Nah, jadi data preprocessing ini supaya data bisa dianalisis itu kita perlu melakukan data preprocessing, yaitu mengkonversi data raw real world data ya, data yang mentah yang baru kita dapatkan dari dunia nyata ya, yang kita proses, kita ubah supaya menjadi keadaan yang siap untuk dianalisis gitu, yang siap untuk diimplementasikan dengan metode-metode analitik, entah itu algoritma analitiknya, entah itu metode lainnya begitu ya. Jadi supaya jangan berpikir ketika saya udah punya data maka itu akan langsung bisa kita analisis. Nah, tidak ya. Ini butuh ada tahapan-tahapannya untuk bisa menjadi data yang well refined gitu ya, yang siap untuk dianalisis. Nah, tahapannya seperti apa sih data preprocessing ini? Jadi raw data, jadi sumber data jadi data-data yang mentah ini kita consolidation, kita gabungkan gitu kan. Mungkin karena ada yang datanya saya dapat dari internet, dari sosial media. Yang ini datanya saya dapat dari dari divisi itu, misalnya divisi keuangannya bentuknya structure gitu. Kalau di internet saya dapatnya unstructured gitu. Nah, tapi ini datanya harus digabungkan gitu kan supaya variabelnya saling mendukung gitu ya, supaya informasinya lengkap. Nah, ini data consolidation. Kemudian ada tahapan data cleaning gitu ya. Nah, ini data cleaning, dibersihkan datanya gitu ya, kita pilah gitu kan. Sebenarnya mana sih yang dibutuhkan gitu, mana yang tidak dibutuhkan variabelnya gitu. Nah, setelah data cleaning, dibersihkan, kita namanya data transformation. Nah, itu ya contohnya misal kayak kalau di data transformation itu data aslinya misalnya saya dapatnya tanggal lahir nih, saya butuh nih mentransformasikan datanya menjadi umur gitu. Nah, artinya harus diubah gitu dari bentuknya format datanya date, tanggal lahir ya, bentuknya date gitu ya, tanggal bulan tahun kita ubah menjadi satu numerik data yang isinya ya mungkin antara 25, 30 dan lain-lain gitu. Artinya itu perlu diubah data transformation. Kemudian data reduction. Nah, data reduction ini adalah pengurangan jumlah ya gitu. Jadi direduksi, apakah semuanya memang harus digunakan atau enggak sih gitu. Atau kita mengubah datanya menjadi jadi dari 10 variabel kita reduksi menjadi 5. Kita
tapi dengan tidak dihapus sih sebenarnya gitu tetap. Tapi ini kita ubah, jadi kita ubah reduksi datanya supaya jadi 5 variabel gitu, dan lain-lain. Nah, nanti baru jadi well form data yang sesuai untuk diimplementasikan terhadap algoritmanya gitu kan. Karena ada algoritma yang cuma bisa handle data bentuknya angka. Nah, itu artinya gimana nih data-data yang raw data itu teks-teks ini kita ubah jadi angka. Nah, itu kan harus seperti ini. Kita melewati tahapan ini dulu. Nah, ini tahapannya ya, jadi kayak raw data gitu ya, data source-nya dari mana aja nih, bisa di OLTP, dari web data gitu ya, legacy database, social data, nih itu macam-macam gitu ya. Nah, terus data consolidation itu ada apa saja, ada collecting data, selecting datanya, integrating datanya gitu ya. Kemudian data cleansing, bisa impute value, reduce noise, eliminate duplicate, kemudian kita transformasi, kita normalize, kita discretize, kemudian kita create atribut gitu ya. Gitu. Terus data reduction, kita reduce dimensionnya, reduce volumenya, rebalance datanya, dan lainnya. Nah, ini apakah semuanya harus dilakukan? Nah, bisa jadi enggak. Jadi sesuaikan mana yang dibutuhkan oleh si proses analitiknya, kira-kira begitu. Nah, nanti ini ada tahapan yang lebih detail lagi ya, kayak data consolidation itu misalnya kalau ini untuk data-data yang berbentuk terstruktur ya. Kalau data terstruktur ya bisa SQL query, software agent gitu ya, nih seperti ini. Nah, kemudian data cleaning ini bisa macam-macam, karena data cleaning itu artinya kita bersihin ya, kita sapu-sapu. Nah, itu sapu-sapu itu seperti apa? Kita cleaning itu cleaning seperti apa? Kita harus lihat dulu, analisis dulu gitu ya. Apakah ada data yang hilang gitu ya, missing value. Nah, kalau missing value artinya harus seperti apa metodenya. Tapi ada juga yang ternyata ini adanya data yang ada noise-nya nih gitu ya, datanya udah banyak noise-nya. Nah, kalau noise, nah seperti apa sih harus diselesaikannya gitu ya. Ada juga yang ternyata ini kita ketemu nih erroneous data gitu. Nah, kalau ini seperti ini ada outlier-nya gitu ya. Nah, itu harus seperti apa sih? Artinya datanya nggak konsisten dan lain-lain gitu ya. Nah, itu harus seperti apa? Karena missing value dengan tidak konsisten value-nya itu berbeda gitu. Dan implementasinya pun juga berbeda. Nah, terus kalau data transformation gitu ya, mengubahan data dari misalnya dari data yang continue menjadi yang discrete. Nah, ini harus seperti apa sih? Terus kita normalize ya kayak tadi ya, misalnya data suhu ruangan gitu. Suhu ruangan itu kan antara 26 gitu ya, misalnya 25 deh ya, atau 23 gitu ya, 23 sampai misalkannya 32 gitu atau 33 gitu. Nah, itu kan berbeda di setiap kota di Indonesia pun juga berbeda-beda. Nah, ini harus dinormalize dulu gitu. Karena nggak mungkin ada 0 gitu. 0 derajat itu nggak mungkin di Indonesia gitu ya. Kecuali di Irian Jaya gitu ya, di Papua. Nah, cuman kalau di kota-kota nggak ada ya, 0 derajat itu kan nggak ada di Indonesia. Nah, kita harus normalize dulu gitu. Nah, normalize-nya gimana caranya itu. Terus data reduction ya, ini kita mereduksi apa nih gitu, atributnya kah, jumlah records-nya gitu kan, karena bisa jadi ya ada datanya, ternyata ada datanya nih nggak seimbang nih, harus dilakukan sih metodenya seperti apa begitu. Oke, sampai sini ini materinya seperti apa. Oke, sebentar saya pasang dulu. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ngantuk? Ibu mau bertanya. Silakan. Jadi buat memastikan aja, jadi yang data pre-processing itu dimulainya dari raw data source atau maksudnya fase pertamanya itu dihitung dari raw data source atau data consolidation ya? Pre-processing. Iya. Pre-processing itu dimulai dari data consolidation. Jadi raw data source itu artinya data sudah terkumpul gitu ya. Jadi lain ceritanya kalau misalkannya, sebentar ya nih saya. Nah, jadi kan kalau di sini kita bisa lihat, nah ini ya.
Nih kan, nah jadi pre-processing itu ya di sini dari mulai data consolidation. Nah, kan ada proses di mana kita akan mengumpulkan data, gitu ya. Misalnya data itu kan nggak langsung tiba-tiba ada terkumpul dalam database gitu kan, enggak ya. Ada dari sosial media dulu, kita harus ngambil dulu. Atau, oh ternyata ya ada dari database yang berbeda, gitu. Atau kalau enggak dari sumber yang lain, gitu. Nah ini kita harus kumpulkan. Nah, ketika kumpulkan itulah itu yang namanya data consolidation ini gitu. Jadi dari sumber-sumber ini tuh, nah ini masuk ke dalam data consolidation gitu. Tapi raw data source ini artinya tuh data di sini itu sudah ada gitu ya, ada terkumpul sumber-sumber yang berbeda. Nah ini. Nah biasanya di sini ada yang namanya tahapan transfer gitu ya, transfer data gitu. Jadi dari database itu kita bisa jadi memindahkan data tersebut gitu ke dalam database yang memang akan kita gunakan untuk preprocessing itu. Gitu. Jadi ya begitu. Ini siapa ya? Saya, Bu. Siapa namanya? Mas Alika. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain, silakan. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, yang lain? Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Bu boleh bertanya, Bu? Silakan, silakan. Kalau nggak salah di minggu ketiga itu di PowerPoint ada main median modus itu ya, Bu? Ya. Oh, Nah, itu ya, itu statistika analitik. Ya, nah di UTS nanti kira-kira ada pertanyaan untuk hitungan seperti itu, Bu? Ya saya masih belum tahu karena soalnya belum ada kan. Cuman yang pasti kalau UTS itu ya memang dari awal materi sampai akhir ya gitu. Itu kalau soalnya seperti apa yang kemungkinan sih memang bentuknya pilihan ganda. Tapi apakah ada hitung-hitungannya ya bisa jadi ada, bisa jadi tidak gitu. Itu karena kan soalnya belum ada dan belum dikumpulkan dari tim teaching gitu. Kayak gitu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, Ardan. Yang lain gimana? Jadi kebayang nggak sih sebenarnya bisnis intelligence itu apa? Coba ada yang bisa kasih statement dulu gitu berdasarkan yang tadi kalian pahamin itu tuh sebenarnya bisnis intelligence itu apa sih? Oke. Silakan yang bisa kasih opini gitu. Jadi menurut kalian bisnis intelligence itu apa sih? Ada berapa orang ya? 39 orang. Atau saya coba cek ya. Ada Dipa Lasmawardana. Ya Bu, ya Bu. Oke, Dipa. Nah, menurut Dipa apa sih business intelligence itu jadinya? Kalau menurut saya itu jadi kayak suatu cara buat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sih dari data-data yang telah dikumpulkan. Oke. Kira-kira apa sih bedanya antara business intelligence sama decision support system? Business intelligence itu improve-nya dari decision support system sih Bu. Oke, Kumpulan. apa yang di
improve dari decision support system? Dari apa ya, kayak mungkin variabel pengambilan datanya, terus pengolahan datanya, sampai jadi ntar ada faktor-faktor keputusan pengambilan keputusannya itu berdasarkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk situasi saat ini. Gitu. Oke, Dipa. Oke. Masih kurang ya yang decision support systemnya. Kan barangkali ada lagi yang lain mau nambahkan. Jadi apa sih? Jadi business intelligence itu ya memang betul ya untuk membantu memutuskan sesuatu, mengambil knowledge dari data. Nah, kemudian apa sih bedanya antara decision support system dengan business intelligence gitu kan? Nah, mungkin nih siapa lagi ya? Mungkin Tania Ayu Sekar Arum. Ada nggak Tania? Nggak ada Tania. Ada nih Tania Ayu. Halo. Tania. Halo Tania. Mana ya? Ini kayaknya ada ya di sini ya. Tania. Rizky aja saja, Bu. Oke. Coba saya cek lagi. Perempuan dong. Perempuan kan tadi laki-laki. Mungkin Maulida Rahmi ada nggak? Maulida Rahmi. Maulida Rahmi. Ada kemana ini ya? Lagi bikin Indomie. Maulida? Halo. Kintan? Ada nggak Kintan? Kintan Eridani Putri. Halo, Kintan. Oke, Kintan, bisa kasih opini. Jadi apa sih bedanya antara business intelligence dengan decision support system? Halo, ini gimana nih? Jadi siapa nih yang bisa? Kintan barangkali atau Ayu? Tania Ayu bisa. Apa sih jadi bedanya antara decision support system dan business intelligence? Nih, pada kemana nih orangnya? Apa nih bedanya antara decision support system dengan business intelligence?
Maaf Bu, saya bantu jawab Bu, boleh nggak? Oke, boleh. Silakan Irfani. Kalau menurut saya Bu, setelah saya cari-cari tahu nih, kalau business intelligence itu lebih cenderung gunain data dari warehouse Bu. Sedangkan kalau decision support system itu lebih cenderung menggunakan sumber data apapun, termasuk juga data dari warehouse. Terus juga business intelligence itu biasanya punya orientasi strategi ataupun eksekutif gitu. Sedangkan decision support system biasanya lebih diarahkan oleh analis. Oke, ya gitu ya. Jadi kalau decision support system ini dasarnya dulu itu dia bisa mendesain sesuatu itu berdasarkan dari expert gitu ya, dari expert. Tapi sekarang itu semuanya sudah pakai data gitu. Nah, kalau business intelligence ya pakai data gitu ya. Oke, Irfan sudah bisa menjawab ke arah situ ya gitu. Jadi memang business intelligence dan decision support system keduanya itu memang membantu untuk proses pengambilan keputusan sebenarnya gitu. Dimana yang satu yang business intelligence ini ngambil datanya dari dia bisa memutuskan sesuatu karena dia ngambil data, mengolah data dari data warehouse. Sedangkan kalau kalau decision support system dia itu memutuskan sesuatunya berdasarkan algoritma atau rules yang sudah ditentukan oleh expert gitu kira-kira ya. Ini juga Kintan balas ya di chat gitu ya. Ini bisa kita baca decision support system yang menganalisis data bisnis dan menyajikannya sehingga penggunanya dapat membuat keputusan bisnis dengan lebih mudah. Oke ya, jadi sebenarnya decision support system sama business intelligence ini, keduanya itu membantu untuk mengambilan keputusan sebenarnya gitu. Nah, cuman memang kalau dulu decision support system dari yang kita pahamin ini mengambil sesuatu itu berdasarkan dari data ya, kalau decision support system itu dari expert, dari orang gitu. Begitu. Kalau business intelligence ini dari data. Jadi ada proses analisis ya, itu ada analisisnya, ada pre-processingnya juga gitu. Nah mungkin saya minta kalian untuk tetap ya baca buku materinya jangan lupa dibaca itu karena di situ ada materi yang lebih lebih utuh gitu ya penyampaiannya. Jadi kalau di PowerPoint kan mungkin terpotong-potong. Jadi saya minta untuk dipahami, dibaca bukunya begitu. Nah, minggu depan kita tatap muka lagi. Kita masuk ke materi ketiga dan keempat gitu ya, ketiga dan keempat supaya sesuai ini materi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup mungkin Bu, kalau dari saya. Oke, kalau gitu ya. Baik ya, kalau misalnya tidak ada yang mau tanyakan, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa sih materinya, gini ya. Gitu, kita ketemu lagi nanti minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya, tetap semangat semuanya ya. Nanti ini yang hal yang saya panggil nggak nongol nih, nanti bisa lebih semangat lagi ya untuk kuliahnya gitu ya, jangan kemana-mana gitu, laptopnya ditinggalin gitu ya, saya makan Indomie dulu, saya masak lu, makan lu, nonton lu, dan lain-lain gitu ya. Yang mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya gitu. Oke, terima kasih kalau begitu, tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya.